Ini adalah materi pengujian perangkat lunak bagian kedua untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak bersama saya Agi Putra Karisma. Adapun capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menerapkan konsep pengujian perangkat lunak dengan pendekatan objek. Agenda pembahasan meliputi yang pertama, teknik black box, yang kedua, strategi pengujian, dan yang ketiga, dokumentasi pengujian. Teknik black box disebut juga dengan istilah pengujian perilaku atau behavioral testing, atau ada juga yang menyebut dengan istilah pengujian fungsi atau functional testing, di mana pengujian black box ini dia memiliki fokus pada kebutuhan fungsi yang mengacu pada functional requirement dari perangkat lunak. Posisi dari black box testing ini dia dikatakan sebagai pelengkap dari white box testing. Jadi black box testing dia tidak diposisikan sebagai alternatif dari white box testing, tetapi dia diposisikan sebagai pelengkap ya. Jadi bukan sebagai alternatif. Jenis-jenis dari pengujian black box di sini kita akan mempelajari ada 4 jenis. Jadi yang pertama adalah pengujian kelas ekivalen atau equivalence class testing. Kemudian yang kedua ada pengujian batas atau limit testing. Yang ketiga ada pengujian acak atau robustness testing. Dan yang keempat ada pengujian kebutuhan atau requirement testing. Equivalence class testing ini juga disebut dengan istilah pengujian partisi ekivalen ya, atau equivalence partitioning testing. Ini adalah istilah lain dari equivalence class testing. Jadi dia ada yang mengatakan dia sebagai kelas, ada yang mengatakan sebagai partisi. Ini sebenarnya sama ya. Kelas ini dia menunjukkan suatu kelompok, sedangkan partisi dia juga menunjukkan suatu bagian dari kelompok. Jadi equivalence class testing ini adalah pengujian kotak hitam yang dia membagi domain masukan sebuah program menjadi kelas-kelas data ya, atau partisi-partisi data, di mana kasus uji nantinya akan diturunkan ya. Jadi satu kelas uji dia akan mengcover satu kelas kesalahan. Kumpulan data dari setiap kelas data memiliki pengaruh yang sama terhadap program. Jadi di sini dengan menggunakan pengujian equivalence class atau pengujian equivalence partitioning, kita akan mendapatkan kasus uji yang efisien ya. Jadi jumlah kasus uji dapat kita kurangi karena untuk setiap kasus uji dia akan dikelompokkan menjadi kelas atau menjadi partisi. Sebuah kelas ekivalen merepresentasikan sebuah kondisi masukan yang mewakili keadaan valid atau keadaan yang tidak valid. Ini adalah pedoman ketika kita ingin menentukan kelas ekivalen ya. Jadi yang pertama adalah kondisi masukan adalah sebuah rentang ya. Kemudian yang kedua, kondisi masukan adalah sebuah nilai tertentu. Jadi bisa kita definisikan ya, bisa berupa suatu rentang, bisa juga berupa suatu nilai tertentu ya. Jika kondisi masukan adalah sebuah rentang ya, maka kita bisa menghasilkan satu kelas ekivalen valid dan dua kelas ekivalen tidak valid. Jadi contohnya di sini ada sebuah counter di mana dia hanya menghitung 1 sampai dengan 999 ya. Ini adalah requirement-nya. Untuk kasus uji valid, maka kita akan memasukkan nilai pada rentang sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi, yaitu 1 sampai dengan 999 ya. Sedangkan untuk kasus uji yang tidak valid, kita menghasilkan 2 ya, yaitu yang di luar dari rentang bagian bawah ya. Jadi counter kurang dari 1, dan yang kedua adalah di luar rentang bagian atas ya, yaitu ketika counter lebih dari 999 ya. Jadi dia berupa rentang di sini. Ini 1 sampai dengan 999, ini adalah kondisi yang valid ya.
Kemudian kita ambil untuk yang tidak valid adalah yang pertama yang di sebelah kiri ya. Ini yang tidak valid. Kemudian yang kedua juga yang di sebelah kanan, yang batas atasnya yang juga di luar dari rentang ya. Sehingga kita hanya perlu menghasilkan 3 kelas ekivalen, atau kita juga bisa menghasilkan hanya 3 kasus uji ya. Kemudian jika kondisi masukan adalah sebuah nilai tertentu, maka kita akan menghasilkan 1 kelas ekivalen valid dan 2 kelas ekivalen tidak valid ya. Jadi misalkan di sini requirement-nya adalah sebuah list nama terdiri dari 1 sampai 6 ya. Kasus uji valid yaitu list terdiri dari 6 buah nama ya. Sedangkan kasus uji tidak valid ini tidak ada nama sama sekali dan nama lebih dari 6 ya. Jadi di sini kita hanya satu nilai tertentu ya. Di sini kasusnya adalah suatu list yang berisi 6 nama ya. Jadi ini kita gambarkan misalkan listnya seperti stack ini ya. Isinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah kondisi valid ya. Kemudian adalah kondisi tidak valid, yaitu suatu list yang dia kosong, tidak ada isi sama sekali. Kita gambarkan misalkan dengan garis putus-putus ya. Ini kasus uji yang kedua. Dan kasus uji yang ketiga adalah suatu list yang jumlah elemennya dia lebih dari 6 ya. Dia memuat lebih dari 6 nama. Misalkan 7 atau seterusnya ya. Jadi ini adalah jika suatu nilai tertentu ya. Jadi ada yang berdasarkan rentang, jika dia berupa rentang ya, atau berupa nilai tertentu yang hanya berupa satu nilai saja. Kemudian ada lagi ketika kondisi masukan adalah sebuah anggota dari suatu kumpulan ya. Jadi sebuah anggota dari satu kumpulan ini akan menghasilkan 1 kelas ekivalen valid per anggota dan 1 kelas ekivalen tidak valid ya. Jadi kita lihat ilustrasinya untuk kasus yang ini. Misalkan di sini ada merek mobil yang diperbolehkan ya. Jadi kita membuat aplikasi di mana di dalamnya ada data berupa merek mobil. Di sini dia hanya boleh berisi Toyota, Honda, kemudian Daihatsu dan Suzuki ya. Jadi hanya ada 4 merek itu yang diizinkan pada aplikasi kita. Sehingga untuk kasus uji valid kita uji semuanya ya. Jadi ini karena dia adalah sebuah anggota dari suatu kumpulan, jadi kumpulan ya. Jadi ini misalkan ini sebuah himpunan ya, himpunan yang berisi elemennya ada Toyota, Honda, Daihatsu dan Suzuki. Sehingga kita untuk kasus uji valid kita uji semuanya satu persatu. Jadi kasus uji yang pertama Toyota, kemudian yang kedua Honda, kemudian ketiga Daihatsu, kemudian keempat Suzuki ya. Kemudian untuk kasus uji tidak valid kita uji untuk merek di luar yang keempat tadi itu ya. Misalkan kita isi dengan Hyundai atau kita isi dengan Kia atau kita isi dengan Audi. Ini sebagai kasus uji tidak valid. Sehingga total kita di sini memiliki 4 plus 1 kasus uji ya, yaitu ada 5 kasus uji yang kita hasilkan untuk kasus yang ini.